wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cendrawati. Di sini saya akan menjelaskan apa sih keanekaragaman hayati, kerusakan lingkungan, dan bagaimana cara kita menjaga lingkungan. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Indonesia dikenal dunia sebagai negara pemilik keanekaragaman hayati yang tinggi, baik berupa tumbuhan maupun hewan. Keanekaragaman hayati di Indonesia termasuk 3 besar di dunia, bersama dengan Brazil, Amerika Selatan, dan Afrika. Keanekaragaman tersebut terjadi karena Indonesia terletak di wilayah beriklim tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Selain itu, kondisi iklim Indonesia yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin membuat berbagai jenis hewan yang ada di tanah Indonesia mampu bertahan hidup lebih panjang. Tanah Indonesia juga menjadi subur sehingga dapat ditanami berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, mulai dari tanaman panjang seperti padi, sayuran, dan buah-buahan, tanaman hias seperti bunga-bunga, maupun pohon-pohon besar misalnya pohon jati, albiso, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Itulah mengapa Indonesia dijuluki sebagai negara agraris. Sumber daya alam kita sangat melimpah sehingga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga dapat dijual atau diekspor ke luar negeri. Keberadaan petani menjadi hal yang penting bagi negara agraris untuk turut serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena menghasilkan padi yang menjadi makanan pokok masyarakat kita. Teman-teman, sebagai warga negara yang baik, kita harus ikut serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kita bisa melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali setelah menebang pohon besar untuk keperluan manusia supaya lingkungan tetap terjaga dan hewan tidak kehilangan tempat tinggalnya. Kita juga tidak boleh melakukan pemburuan liar hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, karena bisa membuat populasi hewan semakin menurun, yang akhirnya menyebabkan kepunahan dan merusak keseimbangan ekosistem. 5 macam kerusakan lingkungan hidup akibat manusia. Lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Namun, sayangnya belakangan ini lingkungan hidup mulai mengalami degradasi atau penurunan yang menyebabkan kerugian bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam memang tidak bisa diperkirakan dan dihindari oleh manusia. Nah, kali ini kita akan membahas kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor manusia, yaitu 1. Akibat tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan massa tanah dan batuan ke daerah bawah. Tanah longsor disebabkan oleh pertambahan beban tanah, erosi air, adanya gravitasi, peningkatan kandungan air dalam tanah karena kegiatan manusia. 2. Banjir. Banjir bisa disebabkan karena 2 faktor. Pertama, karena curah hujan yang sangat tinggi, luapan air sungai, dan juga pasang surut air laut. Kedua, karena kegiatan manusia seperti buang sampah di saluran air dan penggundulan hutan serta kehilangan tanah resapan air. Banjir membawa kerugian bagi masyarakat seperti kerusakan fisik, korban jiwa, munculnya penyakit, dan kekurangan air bersih serta bahan pangan. 3. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup telah menurun. Dampaknya adalah lingkungan hidup yang tidak dapat berfungsi dengan seharusnya. Misalnya ada saja ikan mati di danau karena keracunan limbah.
Pencemaran lingkungan terjadi karena kegiatan manusia yang memasukkan zat, energi, atau organisme ke dalam lingkungan hidup. 4. Pengundulan hutan. Teman-teman pasti sering melihat peristiwa pengundulan hutan di Indonesia. Biasanya kegiatan ini dilakukan untuk membuka lahan baru, baik itu pertanian ataupun perumahan. Adanya pengundulan hutan menimbulkan dampak yang mengancam makhluk hidup seperti banjir, kekeringan, dan erosi tanah. 5. Yaitu penggersangan lahan. Lahan yang gersang menyebabkan produktivitas lahan serta jenis hewan dan tumbuhan menurun. Sebenarnya kegersangan lahan akibat oleh alam karena curah hujan yang rendah dan temperatur yang tinggi. Namun ternyata aktivitas manusia juga dapat berperan dalam penggersangan lahan, diantaranya penanaman dan jarak yang dapat dan kurang baiknya praktik irigasi. Kerugian yang disebabkan karena lahan yang gersang dapat berupa ancaman kelaparan loh teman-teman. Nah, semoga teman-teman dapat memahaminya dan sebisa mungkin dapat menjaga lingkungan sekitar kita ya. Karena terjadinya kerusakan lingkungan akibat ulah manusia sepenuhnya tergantung usaha kita dalam menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan alam. Lingkungan alam berperan penting dalam kehidupan, karena itulah kita harus menjaga dan merawat lingkungan. Berbagai cara sederhana bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Apa saja caranya? Yaitu 1. Menghemat air. Menghemat air bersih bisa jadi salah satu cara untuk menjaga lingkungan. Kita bisa mematikan keran air saat kita tidak pakai. Kita juga bisa mandi dalam waktu yang cukup. Jangan sering membuang air bersih. Kita perlu menghemat air bersih karena persediaan air bersih di bumi sangat sedikit. Meski 70% bumi berisi air, namun hanya 1% yang bisa dikonsumsi manusia. Jumlah air bersih sangat sedikit bila dibandingkan populasi manusia yang terus meningkat. 2. Menanam tanaman. Ajaklah orang tua atau orang dewasa untuk menanam tanaman di perkarangan rumah. Ada berbagai manfaat bila kita menanam tanaman atau pohon. Dengan menanam, kita ikut menyuburkan tanah dalam mempercepat air hujan menyerap ke tanah. Tanaman atau pohon yang kita tanam bisa membuat rumah lebih teduh. Saat fotosintesis, pohon menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen kembali ke udara. 3. Hemat listrik. Selain menghemat air, kita juga perlu menghemat penggunaan listrik. Saat di rumah, kita bisa mematikan lampu yang tidak dipakai. Kita juga bisa memakai lampu hemat energi. Bisa juga dengan mencabut kabel elektronik atau charger elektronik yang sudah selesai digunakan. Kabel elektronik yang masih terpasang bisa menyedot energi. 4. Mengurangi pemakaian kantong plastik. Setiap produk kemasan yang kita pakai akan berakhir di tempat pembuangan sampah. Dampaknya bisa mencemari lingkungan dan laut. Kantong plastik sekali pakai merupakan salah satu limbah yang sulit terurai. Plastik belanja merupakan jenis plastik yang sering dipakai di dunia. Karena itu limbah plastik bisa merusak ekosistem. Nah, kita bisa menggunakan tas belanja yang bisa dipakai berulang kali. Tas jenis ini mudah dibawa ke mana saja. Dengan begitu, kita ikut berperan dalam menjaga lingkungan alam di bumi.